Halo Sobat Cendrawasih Pos TV, bersama saya Nurul Hidayah dalam program Cepos Menyapa. Sobat Cepos TV, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Kejaksaan Tinggi Papua menandatangani MOU dan komitmen bersama terkait penyiapan serta penyerahan tanah hibah untuk pembangunan kantor Kejaksaan Tinggi di Papua Tengah. Penandatangan MOU berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin 24 November. Sementara lokasi yang dihibahkan untuk pembangunan kantor Kejati Papua Tengah berada di Jalan Merdeka Nabire. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyampaikan, penambahan Kejaksaan Tinggi di Papua Tengah merupakan kebutuhan strategis untuk memperkuat supremasi hukum dan memperluas akses pelayanan hukum yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan bertambahnya Kejati di provinsi dan Kejari di kabupaten, Nawipa meyakini proses penegakan hukum, mediasi, hingga penanganan tindak pidana dapat dilakukan lebih efektif dan dekat dengan masyarakat. Ketua Umum PMI Yusuf Kala didampingi Gubernur Papua Matius Fakiri dan Ketua Palang Merah Indonesia Papua Zakius Digai meninjau markas PMI Papua di Jayapura Minggu 23 November. Saat meninjau langsung unit donor darah PMI Papua serta fasilitas lainnya, Yusuf Kala berharap PMI makin mengembangkan pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat, khususnya di tanah Papua. Gubernur Matius Fakiri mengapresiasi para pengurus PMI Papua melalui terobosan yang baik untuk melayani masyarakat di tanah Papua. Pada kesempatan itu, Yusuf Kala juga membentuk tim pembentukan PMI di 3 provinsi, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Polda Papua resmi membentuk tim investigasi khusus untuk mendalami secara menyeluruh atas peristiwa meninggalnya Irena Sokoi, seorang ibu hamil bersama bayi yang dikandungnya akibat tidak mendapatkan pertolongan dari rumah sakit pekan lalu. Tim investigasi ini dibentuk langsung oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Patrick Renwarin, dan dipimpin oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Jeremias Rontini. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnita mengatakan bahwa pembentukan tim investigasi ini sebagai bentuk keseriusan Polri untuk mendalami insiden tersebut, sekaligus memperbaiki tata kelola internal di Rumah Sakit Bayangkara dalam pelayanan pasien. Kabid Humas menyebutkan, tujuan utama dari investigasi ini adalah untuk mengetahui apakah standar operasional prosedur telah dilaksanakan dengan benar atau tidak oleh tenaga medis di Rumah Sakit Bayangkara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polda Papua memastikan bahwa proses investigasi dan evaluasi akan dilakukan secara transparan. Ini penting untuk mengetahui apakah memang persoalan ini karena faktor kelalaian pihak rumah sakit atau ada hal lain yang memang terjadi atas kasus meninggalnya almarhumah Irena Sokoi. Sobat Cepos TV, kita beralih ke berita ekonomi. Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua kembali memperkuat layanan perbankan digital dengan meluncurkan 20 unit mesin ATM Cash Recycling Machine atau ATM CRM yang kini mulai beroperasi. ATM ini beroperasi di sejumlah titik strategis di Papua. Kehadiran mesin ATM CRM ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi secara cepat dan mandiri. Launching dilakukan oleh Direktur Operasional Bank Papua Ishak Wopari, Direktur Keuangan Pujianto, Direktur Kepatuhan Betty Parinusa,
bersama pimpinan divisi dan pimpinan cabang KCU Jayapura di Banking Hall Bank Papua, Kota Jayapura, Senin 24 November. Ishak Wapari mengatakan, sebanyak 20 unit mesin ATM CRM Bank Papua akan ditempatkan di tanah Papua dan di luar Papua, yakni di Makassar, dan nantinya akan ditambah lagi untuk meningkatkan pelayanan. ATM CRM Bank Papua hadir dengan 3 fitur utama, yakni transaksi tarik tunai, transaksi tertunai, dan transaksi non-tunai. Merupakan langkah awal penting dalam mendorong modernisasi layanan keuangan di tanah Papua. Dengan teknologi CRM, pihak Bank Papua ingin menghadirkan pengalaman bertransaksi yang lebih mudah, aman, dan efisiensi bagi seluruh nasabah. Demikian berita tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita edisi hari ini. Untuk selengkapnya bisa dibaca di Harian Cendrawasih Pos dan website kami cposonline.com. Terimalah moto Kota Jayapura, Hente Cahyonomi, Temarni Haneset, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Saya Nurul Hidayah bersama kru yang bertugas, mohon pamit dan sampai jumpa. Wani Ambe.